Selamat pagi, sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus. Sudahkah para sahabat mengasihi orang lain hari ini? Embun pagi hari ini, Senin 13 November 2023, membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Esa Sucahyo dari GKJ Jatimulyo, Yogyakarta. Adapun tema embun pagi saat ini adalah monumen. Berdasar dari bacaan suci kitab Yosua 24 ayat 25 sampai dengan 33. Sahabat Petra yang terkasih, sebelum kita menghayati lebih dalam firman ini, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kudus dan setia, kami bersyukur penyertaan-Mu bersama-sama dengan kami hingga kami bangun dari tidur, dan saat ini kami memulai hari dengan bacaan firman-Mu melalui program Embun Pagi di radio tercinta kami, Radio Petra. Kiranya Tuhan, sabda-Mu nyata dalam kehidupan kami, dan kami dimampukan tak hanya mendengar, namun juga melakukan firman Tuhan. Kami bersyukur demi nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, akan saya bacakan kitab Yosua pasal 24 ayat 25 sampai dengan 33 yang demikian. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar, di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada bangsa itu, "Sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allah-Mu." Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi masing-masing ke milik pusakanya. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya, di Timnat Serah yang di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Kas. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir dikuburkan mereka di Sikem, di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100 kesita dari anak-anak Hemor, bapa Sikem, dan yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. Juga Eleazar bin Harun mati, dan dia dikuburkan di bukit yang diberikan kepada Pinehas, anaknya itu, di pegunungan Efraim. Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menghayatinya. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, tema kita adalah monumen.
Kira-kira apa monumen itu? Dari berbagai-bagai informasi, monumen adalah jenis bangunan yang dibuat untuk memperingati seseorang atau memperingati suatu peristiwa yang dianggap penting, yang dianggap bersejarah oleh suatu kelompok tertentu sebagai bagian dari peringatan suatu kejadian. Jadi, ini suatu jenis bangunan. Namun dalam perkembangannya, monumen tak melulu bangunan besar. Monumen juga tak melulu bangunan. Benda kecil bisa saja menjadi monumen. Misalkan saja, sepasang kekasih menancapkan 2 koin pada pohon besar dengan tulisan "Cintaku Sejati". Nah, 2 koin pada pohon itu pun menjadi monumen. Jika demikian, titik penting dari monumen tak sekadar pada bangunannya, melainkan pada kisahnya, pada ceritanya. Bangunan hanya sebagai penanda sekaligus saksi suatu peristiwa, sedangkan kisah yang bermakna adalah cerita yang terkandung di dalamnya. Sahabat, Yosua juga pernah mendirikan monumen bersejarah. Mari perhatikan. Akan saya bacakan ayat 26 dan ayat 27. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah, lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar, di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu." Sahabat yang terkasih, batu yang didirikan oleh Yosua menjadi monumen di mana itu adalah saksi atas suatu kisah, saksi atas suatu cerita. Batu tersebut bercerita tentang firman Tuhan yang telah diperdengarkan kepada umat dan umat bersedia mendengarkannya. Bahkan batu itu juga menjadi penanda kesetiaan umat agar tidak menyangkal Allah. Batu ini menjadi saksi kesetiaan umat Allah. Dalam kisah Yosua ini, hendak ditekankan tentang kisah yang patut diceritakan turun-temurun, yaitu tentang keberhasilan Yosua memimpin Israel untuk tetap setia kepada Tuhan. Bahkan nama Yosua sejajar dengan Musa, dengan Elia, juga dengan nabi-nabi lain. Keteladanan Yosua tidak diragukan lagi. Bagaimana ia bersama keluarganya berkeputusan untuk tetap setia kepada Bapa, yang kemudian diikuti oleh bangsa Israel yang juga setia kepada Bapa. Sahabatku, kisah ini perlu diceritakan turun-temurun. Kisah ini perlu disaksikan turun-temurun. Dan disadari bahwa daya ingat manusia itu terbatas, gampang lupa. Paling hanya mampu mengingat dalam beberapa generasi saja. Coba kita tes, apakah kita mengingat apa yang dinasihatkan oleh eyang kita? Apakah kita mengingat kisah-kisah yang diceritakan dan kemudian diceritakan oleh keluarga kita, kisah tentang mbah buyut kita? Ingat, tetapi mungkin sayup-sayup terdengar. Ingat, tapi mungkin hanya bagian kecil saja, tidak menyeluruhnya. Tetapi melalui monumen
yang telah dibangun dalam hal ini oleh Yosua dan juga tulisan dalam Alkitab ini memberikan penuturan suatu kesaksian sepanjang masa. Ini kurang lebih 2000 atau 3000 tahun sebelum Kristus hadir menurut perjanjian baru. Sepanjang ini, saudara, kita masih menyaksikan kisah ini. Dan kita bahas di tahun 2023, 8 pagi di radio tercinta kita. Kisah kesetiaan Tuhan ini diceritakan. Batu yang didirikan oleh Yosua mampu bercerita tentang bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel bersama dengan Yosua dan indah di dalam kesetiaan. Sahabat Petra yang terkasih, mungkin kita segera ingin membangun monumen. Mungkin kita sangat menyukai monumen. Kita sangat senang dengan ada penanda-penanda. Penanda saya pernah ada di sini. Maka begitu rekreasi, begitu lalu segera motret. Lalu kirim ke medsos. Penanda, monumen. Memang monumennya bukan dalam bentuk gedung, tetapi monumennya adalah bentuk status-status di media sosial yang senantiasa akan diingat oleh orang, baik oleh orang yang kita kenal maupun mereka yang tidak kita kenal sekalipun. Bahkan konon jejak digital itu susah dihapus. Monumen yang ada sepanjang masa. Namun melalui kesaksian Yosua saat ini, mari kita tidak segera bangun monumen. Mari kita merenung sejenak. Sebelum membangun monumen-monumen yang menyenangkan hati, yang menyukakan hati itu, kita merenung sejenak, kita hening sejenak, kita berpikir dan merasakan. Mulailah dengan bertanya, kisah apa yang akan kita ceritakan melalui monumen? Apakah kisah itu bermanfaat atau tidak? Maka kali ini sekali lagi Yosua nanting kita semua bahwa ia dan keluarganya menceritakan tentang kemuliaan Tuhan dan kesetiaan Yosua bersama dengan keluarganya hanya kepada Tuhan. Pilihannya adalah kepada Tuhan dan itu yang hendak ia ceritakan. Renungkan sahabatku, apa yang akan kita kisahkan? Apa yang akan kita ceritakan? Apakah hal senada seperti yang dilakukan oleh Yosua yang nantinya kita torehkan dalam monumen kehidupan kita, bahwa kita bersedia hidup demi kemuliaan Tuhan dan setia kepadanya? Renungkan sahabatku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu pada hari ini, pagi ini. Kiranya hari-hari kami senantiasa terlahir atas firman-firman Tuhan. Oleh karenanya ya Bapa, pimpinlah kami dalam pertolongan Roh Kudus-Mu yang senantiasa setia mendampingi kami, sehingga firman-Mu itu sungguh mendasar dalam hidup kami. Tuhan, kami akan melanjutkan kehidupan kami, tuntun dengan Roh Kudus-Mu, dan juga ampuni kami atas kesalahan kami. Dalam Kristus kami sungguh percaya, dan kami dimampukan untuk melanjutkan kehidupan dalam damai Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama kudus-Mu, Kristus pengantara kami. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, kiranya hikmat dan kasih Tuhan senantiasa terasa dalam setiap langkah nyata hidup kita. Saya Pendeta Esa Sucahyo dari GKJ Jatimulyo mohon diri. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan memberkati.
Amin.